Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestoper semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab As-Zuhud, Imam Ahmad bin Hambal memasukkan sebuah riwayat tentang Nabi Adam alaihissalam yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbedaan kedudukan yang terjadi di antara anak cucunya. Ketika diperlihatkan kepada Adam alaihissalam kehidupan keturunannya kelak, ia melihat keutamaan yang dimiliki sebagian mereka terhadap sebagian lainnya. Adam pun berkata, "Wahai Tuhan, kenapa kau tidak menyamakan di antara mereka saja?" Allah pun menjawab, "Wahai Adam, sesungguhnya aku sangat senang jika aku disyukuri." Kelebihan atau keutamaan yang dimaksud bukan hanya soal kaya miskin dan tampan jelek, melainkan kelapangan hidup yang mengarah pada kebahagiaan abadi. Sebab di posisi apapun manusia berada, manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan juga memiliki kebahagiaannya sendiri-sendiri. Belum tentu orang miskin lebih banyak masalahnya dari orang kaya, begitupun sebaliknya. Belum tentu orang kaya lebih sedikit masalahnya dari orang miskin. Karena itu, jika keutamaan atau kelebihan yang dimaksud hanya soal kaya miskin dan tampan jelek, orang-orang hanya akan bersyukur ketika mendapatkan dua hal itu. Padahal Allah berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menerangkan kalimat "la in syakartum" yang artinya jika kalian mensyukuri, dengan lanjutan "nikmati alaikum la azidannakum minha", yang artinya nikmatku kepada kalian, maka akan kutambahkan nikmatku kepada kalian. Artinya, syukur dalam ayat ini adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang beragam bentuknya ini. Tidak selalu soal harta benda, tapi bisa apa saja. Ya, termasuk punya perawakan atau wajah yang menurut kita di bawah standar. Dengan demikian, maka bisa dipahami alasan dibalik perbedaan derajat kemuliaan, keutamaan, kegantengan, dan perbedaan pada anak cucu Adam. Disinilah awal mula terjadinya ketidaksamaan antar satu sama lainnya. Karena itu Allah menjawab pertanyaan Adam dengan kalimat, "Wahai Adam, sesungguhnya aku sangat senang jika aku disyukuri." Itu artinya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pembeda kedudukan kita di sisinya. Ini akan terlihat dengan cara bagaimana Dia memanfaatkannya, merawatnya, dan mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apapun dapat Allah lakukan sebagai Tuhan semesta alam ini. Alasan mengapa Allah tak menciptakan manusia menjadi seragam adalah karena hal itu merupakan keinginan Allah sendiri. Manusia tidak bisa mengelaknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 118 yang berbunyi, "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." Quran Surat Hud ayat 118. Umat manusia memiliki orang tua yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Hal itu juga didukung dengan studi ilmiah yang membuktikan bahwa aspek kesamaan manusia lebih banyak dibanding aspek perbedaannya. Itu artinya terdapat banyak kesamaan di antara manusia, baik yang hidup di masa lalu maupun di masa sekarang. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbeda secara suku, bahasa, bangsa, warna kulit, postur tubuh, dan sebagainya. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Ada doa yang sangat terkenal yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini bisa kita baca ketika sedang bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Yang artinya segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah pula akhlakku. Ada suatu kisah yang sangat menarik berkaitan dengan seseorang yang berwajah kurang menarik, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki fisik yang bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang yang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahkannya dengan salah seorang putri sahabat Ansor yang sangat cantik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah sahabat Ansor ini dan mengatakan akan melamar putrinya. Mendengar lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga dan suatu kebanggaan yang tak ternilai ketika terjalin hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib radhiyallahu anhu. Dengan penuh kebingungan, sahabat itu menunda jawabannya dan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan istrinya. Kemudian sahabat ini menemui istrinya. Terlintas dalam benaknya, apa kata orang jika putriku menikah dengan Julaibib? Dia juga memikirkan bagaimana martabat keluarganya. Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan perihal pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan senang hati, istrinya langsung mengiyakan. Tetapi setelah suaminya berkata kalau pinangan itu untuk Julaibib, istrinya langsung tidak setuju. Mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Julaibib radhiyallahu anhu yang tidak memiliki apa-apa, berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Begitulah keadaan sebagian orang tua yang terkadang memilih mengutamakan dunia seseorang daripada agamanya. Tapi percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya. Tak disangka, ketika bapaknya hendak beranjak pergi untuk menolak pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdengarlah suara dari dalam kamar yang langsung bertanya siapa yang telah melamarnya. Sang ibu pun kemudian menceritakan bahwa yang meminang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas, apakah kalian menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah tersesat, sesat yang nyata. Terimalah pinangan itu karena ia tidak akan menyia-nyiakanku, dan demi Allah aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Mendengar penuturan putrinya, maka pergilah sahabat itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun menerima pinangan Julaibib dengan putrinya. Sungguh ini adalah satu pernyataan yang menunjukkan ketundukan terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita solehah ini tidak melihat diri calon pendamping hidupnya kecuali dengan pandangan agama. Dia sangat memahami bahwa kemuliaan dan kehidupan hidup seseorang hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Namun kebersamaan Julaibib dan istrinya ini hanyalah ada dalam angan-angan semata ketika panggilan jihad mengetuk hatinya. Karena di saat yang bersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu anhu berada dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solihah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini dicita-citakannya. Akhirnya ternyata kerinduan terhadap mati syahid di medan peranglah yang menjadi pilihannya. Maka berangkatlah Julaibib radhiyallahu anhu menuju medan perang. Dia meninggalkan calon istrinya yang solihah dan kebahagiaan yang segera ia peroleh demi menyambut panggilan Robnya, yaitu berjihad di jalannya. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usai peperangan, beliau selalu menanyakan siapa saja yang syahid dalam peperangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau telah kehilangan salah seorang sahabat, yaitu Julaibib. Kemudian para sahabat segera mencari Julaibib radhiyallahu anhu dan mereka mendapatkan jasadnya tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri jasadnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sampingnya dan bersabda, dia telah membunuh 7 orang ini. Kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Para sahabat pun mempersiapkan liang lahat untuknya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyandarkan jasad Julaibib radhiyallahu anhu di lengannya sampai akhirnya ia dikuburkan. Ternyata Julaibib telah lama dirindukan oleh para bidadari, sebagaimana Julaibib menginginkan syahid untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Orang yang mati syahid mendapatkan 7 keistimewaan dari Allah. Diampuni sejak awal kematiannya,
melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan mahkota megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan 72 bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Sepeninggal sahabat Julaibi radhiyallahu anhu, wanita itu menjadi seorang yang kaya raya di kalangan kaum Ansor. Semua itu berkat dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa itu, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اجبر قلوبا بذكر الله ترتاح اجبر قلوبا بذكر الله ترتاح